Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nazari, perwakilan dari kelompok 7 Kesmafet atau Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada uji daging, uji telur, uji susu, yang nanti dibagi lagi menjadi subtema-subtema yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, berikut merupakan penjelasan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Satria Pataman Sution dengan NIM akhir 30164 dari kelompok 7 Kesehatan Masyarakat Veteriner A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik berbagai komoditas daging. Nah, daging yang akan saya gunakan ini yaitu daging ayam. Untuk menguji karakteristik suatu daging dapat dilakukan dengan menggunakan 3 fungsi indera. Yang pertama itu penglihatan, yang kedua yaitu perabaan, dan yang ketiga yaitu penciuman. Nah, yang pertama-tama kita akan menggunakan indera penglihatan. Dapat dilihat bahwa daging ayam memiliki warna yang agak pucat atau berwarna putih kekuningan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan perabaan. Dapat diketahui bahwa daging ayam memiliki tekstur yang lembut karena memiliki serabut otot yang kecil. Dan yang terakhir yaitu menggunakan indera penciuman. Berdasarkan penciuman yang dilakukan, dapat diketahui bahwa daging ayam memiliki bau sedikit amis. Bau tersebut dapat disebabkan oleh adanya protein dan lemak. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui bagaimana caranya membedakan ayam yang segar dan ayam yang layak untuk dikonsumsi. Ciri-ciri yang pertama yaitu kita bisa lihat kalau warna di sini masih fresh, artinya masih kemerahan dan juga tidak pucat. Pada saat kita pegang, bagian kulit tidak berlendir dan tidak licin. Selanjutnya, daging tidak lembek dan tidak penyek. Kemudian pada kulit ayam tidak terdapat pori-pori yang cukup besar, alias masih sangat segar sekali. Ini menandakan bahwa ayam baru saja dipotong. Tidak terdapat bintik-bintik pada daging, tidak terdapat kelainan juga pada dagingnya. Dan kalau kita perhatikan pada pala si ayam tidak terdapat hal-hal yang aneh atau bintik-bintik apapun yang menandakan bahwa ayam ini sehat. Untuk ayam yang baru dipotong atau ayam segar, apabila dicium tidak berbau busuk atau akan berbau seperti amis pada daging pada umumnya yang segar. Perkenalkan, nama saya Alia Lutfiana Aryani dengan NIM 23010191930241. Di sini saya akan melakukan uji pemalsuan pada daging ayam. Berikut sudah terdapat daging ayam yang kita peroleh dari pasar. Dari sini kita dapat melihat warna daging. Daging ini berwarna putih kekuningan karena adanya lemak, serta berwarna cerah dan tidak gelap yang merupakan salah satu indikasi daging ayam segar. Sedangkan daging ayam berformalin memiliki warna putih pucat. Saat ayam diangkat dan ditekan, tidak terdapat tetesan air yang mengindikasikan daging ayam tidak disuntik dengan air. Ketika meraba daging ayam akan terasa mengkilap, kesat, dan bersih. Bau dari daging ayam ini tidak berbau bahan kimia, yang berarti ayam tidak mengandung formalin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daging ayam yang telah dibeli merupakan daging ayam segar yang tidak mengandung formalin dan tidak disuntik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni F. Amani, NIM 2301 0119 130157. Alat dan bahan yang digunakan adalah ekstrak kunyit, kertas kunyit, sendok, mortar, daging ayam panggang, sosis, dan
martabak telur berisi daging ayam. Produk olahan daging pertama-tama ditumbuk menggunakan mortar hingga halus. Produk olahan yang sudah dihaluskan kemudian diberi air kunyit dan diamati apakah terjadi perubahan warna. Untuk pengetesan menggunakan kertas kunyit, dilakukan penyiraman air pada daging yang sudah dihaluskan. Kemudian kertas ini dicelupkan untuk melihat apakah terjadi perubahan warna atau tidak. Pemberian air untuk memudahkan kertas kunyit bereaksi terhadap konten yang terdapat dalam daging. Kunyit dalam bentuk ekstrak maupun kertas dapat digunakan sebagai alat mendeteksi pemalsuan produk olahan daging dikarenakan mengandung kurkumin yang apabila terkena zat basa seperti boraks yang mana digunakan pada perusahaan pemalsuan akan berubah warna menjadi merah bata dan membentuk borosiano-kurkumin kompleks. Perkenalkan, nama saya Raffi Mulyahusodo dari kelompok 7A dengan NIM 2301-0119-13015 Kesehatan Masyarakat Veteriner. Nah, di depan saya ini sudah terdapat 2 daging ayam. Di sini saya akan memaparkan mengenai uji halal. Nah, uji halal daging ini sesuai dengan standar di Indonesia, daging itu harus memenuhi kriteria ASUH. Salah satunya adalah halal. Nah, uji halal tersebut dipotong dan ditangani sesuai dengan syariat Islam. Nah, uji halal ini juga bisa menggunakan alat yang bernama PDK atau Pork Detection Kit. Apabila daging tersebut terdapat 2 strip merah, maka menandakan daging ini positif mengandung babi. Namun 1 strip merah saja, maka daging ini negatif terhadap babi. Tadi saya katakan bahwa halal tersebut sesuai dengan syariat Islam. Nah, menurut syariat Islam yang pertama adalah memotong leher, tenggorokan, dan kerongkongan serta 2 surat nadi kecuali gigi dan tulang. Dan kedua yakni penyembelih beragama Islam. Yang ketiga, binatang yang disembelih termasuk ayam ini haruslah halal serta mempunyai alat yang tajam untuk memudahkan memotong-memotong. Nah, daging halal tersebut juga harus diperhatikan pada leher penyembelihannya, apakah sempurna atau tidak. Yang kedua, hindari ayam berwarna merah atau biru karena warna tersebut menunjukkan adanya memar pada ayam. Nah, ayam tersebut yang fisik seperti ini haruslah bersih dari kotoran, tidak ada cacat, baunya khas daging ayam, serta mempunyai kulit yang putih dan bersih seperti ini. Daging ini terlihat masih segar, dan untuk mengetahui cara pembelian ayam secara halal dan Islam, maka kita saksikan video pada berikut ini. Ini salah satu contoh rumah pemotongan ayam modern yang saya ambil dari YouTube yang berlokasi di Tangerang, Banten, yang bernama Daga Manufacturing. Nah, ayam di sini yang pertama kali yakni dipotong, setelah itu digantung. Setelah digantung, dimasukkan pada mesin giling secara otomatis, lalu dipotong pada bagian yang diinginkan. Setelah itu bisa ditimbang, mendapatkan berapa kilogram sesuai ketentuan tertentu. Lalu langkah terakhir yakni dikemas. Nah, setelah dikemas, ayam siap untuk didistribusikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa hasil survei pendistribusian daging ayam ras baik secara nasional maupun regional dari 34 provinsi dan yang meliputi 280 kabupaten atau kota, maka dapat disimpulkan bahwa hasil survei tersebut menyatakan bahwa pendistribusian daging ayam ras dari produsen sampai dengan konsumen tingkat akhir melibatkan 2-6 pelaku kegiatan perdagangan, yaitu yang pertama ada produsen, kemudian ada supplier, kemudian ada pedagang eceran, konsumen tingkat akhir. Dengan MPP total dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah sebesar 24,72%. Alat dan bahan yang digunakan adalah lampu torch handphone dan telur. Penerapangan telur dilakukan dengan cara
meletakkan lampu torch handphone di atas permukaan telur hingga isi telur dapat terlihat dengan cukup jelas. Pemeriksaan kualitas telur dengan cara peneropongan dilakukan untuk mengecek kedalaman kantong udara yang terdapat dalam telur. Berdasarkan SNI 3926 tahun 2008 mengenai telur ayam konsumsi, telur ayam dibagi menjadi 3 kategori, yaitu mutu 1, mutu 2, dan mutu 3. Telur ayam konsumsi dengan kualitas paling baik yaitu mutu 1 umumnya memiliki kedalaman kantong udara kurang dari 0,5 cm. Telur ayam mutu 2 memiliki kedalaman kantong udara sebesar 0,5 sampai 0,9 cm. Sedangkan mutu 3 memiliki kedalaman kantong udara lebih dari 0,9 cm. Perkenalkan, saya Alvina Nurul Fauzia dari kelompok 7A. Di sini saya akan melakukan uji konsistensi kuning telur dan uji telur pada larutan garam 10%. Uji pada larutan garam membutuhkan gelas, telur, air, dan garam. Pertama-tama, air dituangkan ke dalam gelas hingga hampir penuh. Selanjutnya, dilakukan penambahan garam sebesar 10% dari air. Kemudian diaduk hingga larut. Telur berusia 1 hari dimasukkan ke dalam larutan garam. Dapat dilihat bahwa telur tenggelam yang menandakan kualitasnya masih baik. Kemudian telur berusia 1 minggu dimasukkan ke dalam larutan garam. Telur tenggelam namun arahnya vertikal yang menandakan bahwa kualitasnya sudah menurun atau tidak terlalu baik. Sementara telur berusia 3 minggu yang dicelupkan ke larutan garam akan mengambang, yang menandakan bahwa kualitasnya sudah sangat menurun atau jelek. Untuk uji konsistensi kuning telur, yang pertama dilakukan adalah menaruh telur ke dalam wadah. Telur baru cenderung kuning telurnya berada di tengah-tengah, sementara telur lama akan berada di pinggir. Kemudian dilakukan uji dengan pengambilan kuning telur. Pada telur baru, kuning telur yang diambil tidak akan pecah. Sementara pada telur lama, kuning telur yang diambil akan pecah. Distribusi telur dimulai dari pengambilan telur pada kandang ayam. Telur yang telah diambil tadi kemudian diangkut menggunakan sepeda motor yang telah diberi keranjang ke rumah peternak. Telur disorter memisahkan dengan telur yang pecah dan putih. Kemudian dilakukan penimbangan sebesar 10 kg. Kemudian telur disimpan untuk nantinya diambil pengepul untuk dijual ke konsumen.
Uji kesegaran susu bertujuan untuk mengetahui apakah susu tersebut dalam keadaan segar atau dalam keadaan basi. Untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan dengan uji alkohol dan uji didih. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu tabung reaksi, spet, lalu cabitan, api untuk uji didih, kemudian menggunakan bahan yaitu alkohol 70% dan susu. Untuk uji alkohol kita menggunakan perbandingan 1:1 yaitu susu 1 ml dan alkohol 70% sebanyak 1 ml. Kemudian kita tutup, lalu kita homogenkan agar menyampur semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang uji kepalsuan susu. Yang pertama, di sini ada susu murni yang sudah dipanaskan. Yang kedua, di sini ada gelas yang sudah diberi santan, dan yang di sini adalah gelas yang sudah diberi air biasa. Kita tuangkan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai uji kepalsuan susu. Yang pertama dari karakteristik bau susu itu sendiri. Nah, di sisi kiri saya terdapat susu yang sudah dipanaskan dari susu asli dari sapi. Yang kedua adalah susu dengan campuran santan. Yang ketiga adalah susu dengan campuran air. Nah, mari kita mencium bau-bau karakteristik dari ketiga gelas ini. Baik, setelah kita cium ketiganya, yang pertama kita akan membahas mengenai susu yang murni. Nah, susu murni ini memiliki ciri khas bau susu. Yang kedua adalah susu yang dicampur dengan santan. Nah, susu yang dicampur dengan santan ini lebih kebanyakan mengandung bau khas dari santan tersebut. Dan yang ketiga adalah susu dengan kandungan air. Sama seperti halnya dengan susu yang pertama, gelas yang pertama, susu ini juga mengandung bau khas susu, namun tidak semenyengat yang gelas pertama. Nah, kali ini kita akan menguji keenceran susu. Yang pertama adalah susu yang murni. Yang kedua adalah susu yang diberi dengan santan. Yang ketiga adalah susu yang ditambahkan dengan air. Seperti yang terlihat di sini dengan tingkatan dari keenceran yang tidak encer sampai keenceran yang sangat encer. Yang pertama adalah susu yang ditambah dengan air. Yang kedua adalah susu murni. Yang ketiga adalah susu yang dicampur dengan santan. Hal yang membuat susu yang pertama ini encer yakni dengan ditambahkan kandungan air, maka otomatis kandungan susunya menjadi luruh, sehingga kandungannya tidak semaksimal pada susu yang kedua. Nah, sedangkan pengaruh untuk susu yang paling encer yakni susu yang ditambah dengan santan. Nah, bisa kita lihat dari atas, warna yang lebih pucat terdapat pada susu yang dicampur dengan santan. Sedangkan warna yang lebih bening menandakan di susu yang telah dicampur dengan air. Hal ini seperti tadi untuk karena susu yang ditambah dengan air tersebut seperti tadi karena susu tersebut telah dicampur dengan air, maka kandungan-kandungan yang terdapat pada susu tersebut secara perlahan akan meluruh sehingga menghasilkan warna yang bening seperti ini. Nah, sedangkan susu yang terlihat pucat dengan karakteristik bau yang sangat menyengat
beraroma santan terdapat pada susu gelas kedua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pola distribusi susu yang ada di Trinugraha Farm. Alur distribusi susu diawali dari proses pemerahan yang berlangsung di dalam kandang. Pemerahan dilakukan dengan menggunakan mesin pemerah. Susu yang telah diperah kemudian diantarkan menuju rumah Pak Lurah, KUD Sari Asih, IPS, dan konsumen akhir. Sekian praktikum dari kelompok 7A yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.